Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen kok wajahnya bercahaya ini? Alhamdulillah Bung Alfian. Sholatnya rajin kayaknya. Semoga rezekinya Amin, banyak, amin, ya. ya Keluarganya harmonis, amin. Anak-anak sehat semua. Amin. Anaknya udah 5 ya? Iya, Bung kameramen anaknya mau banyak, yang penting sehat. Amin. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita. Kita minta Bung kameramen, apaan nih yang mau dibacain? Ayo, yo. Siap Bung Alfian. Ya, semoga doa Bung Alfian juga berbalik juga Bung Alfian untuk Bung Alfian dan keluarganya Bung Alfian. Amin, Allahumma nah, amin. Bung Alfian, ini saya kok tidak baca berita lagi Bung Alfian kali ini, tapi ada pertanyaan yang muncul di sosial media yang menginspirasi saya. Dulu Bung Alfian di 20 September ada video yang berjudul di channel Bung Alfian tahun 2022 2022 20 September 2022 judul videonya di 2017 60 calon jenderal KKLN di Cina. Untuk apa? Kenapa harus di Cina? Nah, saya pernah baca di komentar yang bahasanya itu disambungkan kepada Sambo Bung Alfian. Jadi mungkin di awal sesi kali ini langsung aja pertanyaannya, apakah KKLN atau pengkaderan lah ya di Cina itu yang membuat Sambo CS itu menjadi sadis Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan berbicara sebagai orang yang disebut pemerhati dan pakar gerakan komunisme PKI. Iya. Itu terdokumentasi jelas pernyataan Habib Rizik pada penyampaian di reuni 212 Siap. hari Jumat tanggal 2 2022. Kemudian setelahnya lagi ini ada Dr. Alfian Tanjung dari Taruna Muslim. Sudah, yang mana beliau ini selama ini fokus sosialisasinya mempelajari saudara melakukan anatomi tentang gerakan-gerakan kebangkitan PKI. Jadi kalau mau PKI hanya Alfian Tanjung. Bahwa sampai di situ, saudara, di sini ada Dr. Sujana. Ada 7 institusi dan instansi di negeri kita yang mempertegas penyiapan SDM untuk ditempatkan di semua posisi penting, atas bawah, tengah atas, atas. Itu pernah saya bertemu waktu saya ditahan di Porong. Ada seorang pejabat itu melihat saya sedang menerima tamu, lalu dia mendekati saya dan dia bilang, "Ustadz, kami tidak bisa banyak bicara, bahwa kami sekarang punya kewajiban untuk belajar di Pusat Pendidikan Partai Komunis Cina setiap satuan waktu untuk promosi jabatan dan penempatan." Nah, untuk instansi yang 5 lagi, mungkin silahkan dilihat tanda-tanda dan ciri-cirinya. Nah, kembali, KKLN ini adalah kuliah kerja nyata luar negeri. Dan itu memang sudah dimulai sejak bulan September tahun 2017. Iya. Tadi ada pertanyaan dari saudara Bung kameramen. Bagaimana dengan Sambo? Kalau menurut saya, dari kekejamannya dan dari ungkapan-ungkapan dan kalau kita bagaimana kita ikuti ya beberapa aksi-aksi 2019 yang menyeret orang yang sedang sholat, orang yang tidak boleh sholat di Masjid Raya di pusat kepolisian Jawa Timur. Nah, jadi kepada Bung kameramen, saya pikir apa yang terucap dalam bentuk pertanyaan kepada saya nyatakan dengan terbuka, saudara-saudara, kaum komunis PKI itu melihat kita anti PKI sebagai orang-orang atau kumpulan makhluk yang ada dalam akuarium. Jadi mereka tahu siapa yang mau dibunuh, yang mau dibully, yang mau dihujat, mau difitnah. Ya, dan saya Alfian Tanjung menegaskan pada kalian yang berideologi komunis PKI, saya telah mewakafkan diri saya untuk berjihad di jalan Allah agar negara kita tetap melindungi orang-orang yang beragama, terutama agama Islam dan agama-agama lain, dan kita tetap akan berjalan secara konstitusional dengan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, Masya Allah Bung Alfian. Mungkin Bung Alfian dulu di penjara nolak ajakan ke Cina kali. Wah, itu perlu sesi tersendiri tuh. Nah, Bung Alfian, tapi memang saya pernah dengar ceramah Bung Alfian bahwa ternyata orang yang berpaham komunis itu, mereka tidak hanya tega terhadap musuhnya, tetapi bisa tega
terhadap orang terdekatnya. Nah, makanya keluar pertanyaan itu, Bung Alfian. Karena kan yang dibunuh oleh Sambo itu orang terdekatnya, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, ini kan artinya saya melihat komunis secara internasional mereka beneran serius. Nah, tapi kok yang saya bingung, Bung Alfian, kenapa bisa sekomunis Cina itu menyuruh orang yang ada di Indonesia untuk pengkaderan di tempat dia, Bung Alfian? Nah, ini saya nggak nyambung, Bung Alfian. Antara mereka Cina yang memaksa untuk orang Indonesia belajar ke dia, atau memang yang di Indonesia memang punya semangat untuk belajar ke Cina, mungkin karena ada kalimat dalam bahasa Arab yang belajar sampai negeri Cina ini, atau bagaimana, Bung Alfian? Ini mau dijawab ala kadarnya apa mau dijawab sesungguhnya nih? Sesungguhnya bahkan bisa ditanya. Baik. Buat pemirsa, saya akan menerangkan dengan sesungguhnya hal-hal yang sifatnya subjektif, hal-hal yang sifatnya pelaku, hal yang sifatnya institusi, cari sendiri ya. Di tahun 2002 itu ada ikhtiar dari beberapa tokoh-tokoh tertentu mengumpulkan perwakilan-perwakilan seprovinsi dan kalimat pengantarnya adalah mari kita hidupkan kembali partai orang tua kita. Dan itu dikumpulkan oleh orang yang punya otoritas di sebuah lembaga yang merasa super body, merasa punya privilege. Nah, silakan ditanya, dilacak, dan tanyakan pada yang berumput yang bergoyang, siapa orang-orang itu. Nah, kemudian di tahun 2004 ada program untuk memberangkatkan pendidikan di Partai Komunis Cina. Terkonfirmasi dalam media, bisa kita buka nanti di media, itu mengirimkan 13 angkatan. Dan salah satu angkatan yang ikut itu namanya Eva Kusuma Sundari. Dan alumni-alumninya juga tampak dengan penampakan itu. Nah, kalau fenomena yang berhubungan dengan Sambo, kalau menurut saya itu terkonfirmasi dengan kelakuannya, dengan kebenciannya, dengan kesadisannya. Dan saya secara fair ingin mengatakan, sesungguhnya polisi-polisi yang muslim juga gelisah dan gerah. Ya. Saya katakan sebagai fakta pengalaman, saya 7 kali Jumat berturut-turut tidak boleh Jumatan. Tolong dicamkan peraturan dari mana orang tidak bisa Jumatan dengan kesalahan yang tidak jelas tentang saya. Saya salah apa? Teroris bukan, korupsi tidak, trafficking bukan, perbuatan yang melanggar hukum dengan ketetapan hukum yang keras juga tidak. Cuman sekedar karena ketidaksukaan kepada saya, kriminalisasi yang terbukti dengan eksepsi diterima dan vonis bebas, 7 kali Jumat berturut-turut saya Alfian Tanjung tidak diperbolehkan sholat Jumat dengan alasan-alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan terima kasih buat Komandan Batalion A yang dengan berani mengatakan, untuk Jumat kali ini Ustadz Alfian Tanjung dipersilahkan sholat. Saya tanggung jawab dengan Mabes Polri. Terima kasih kepada yang bersangkutan. Semoga bersangkutan sempat menonton video ini, bahwa di kepolisian pun masih ada orang-orang yang berpancasila dan berketuhanan yang kuat, terutama yang berakidah Islam. Sekian dibacain berita acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.